Bapak Ibu sekalian, saat ini pukul 12:33 waktu Indonesia HP saya ya, jam 12:34 sekarang. Kita sepakati acara ini kita akhiri pada pukul berapa? Kita akhiri majelis ini, kita sepakati dulu sebelum kita buka termin berikutnya. Sabar Bung ya, supaya kita punya skedul yang jelas. Kita sepakati terlebih dahulu majelis ini kita akhiri pada pukul berapa? Sekarang 12:30. Jam 1 kurang seperempat. Buka pertanyaan aja. Sekarang jam 1 kurang seperempat. Kita akhiri jam berapa? Jam 1. Sepakat? Oke, langsung kita buka termin berikutnya. Saya mohon tiga penanya atau tiga ya, kita batasi tiga penanya berikutnya. Saya mohon tidak dari utusan Mojo Anyar, Ngedek dan Soko. Kita mengikuti asas pemerataan supaya rata ya. Mohon maaf. Yang pertama, yang dari depan tadi, mohon maaf sudah ada perwakilan dari baris kedua tadi. Monggo satu. Yang bawa mic mau tanya. Dari baris belakang mohon maaf. Dari baris belakang, yang tengah, belakang tengah tadi belum. Yang pakai ya. Yang pakai baju putih. Kemudian tengah bagian kanan tadi belum. Mohon maaf. Tengah bagian kanan tadi belum. Silakan, Pak. Pertama tadi, monggo langsung. Okay. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Ada pengumuman, Bapak-bapak, besok dilaksanakan musker kedua. Di sini bagi MWC yang diundang harus datang, karena besok MWC akan mendapat tambahan buku, tiap-tiap MWC 20 eksemplar. Demikian, terima kasih. Muslimah dulu Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Komari dari Bangsal, MWC Bangsal. Bertanya pada Bapak Kiai bahwa dari serangkaian informasi dan mauidhah yang diterangkan oleh Bapak Kiai tadi, ini saya simpulkan bahwa mengapa Syiah itu begitu besar, karena mereka ikut dalam kekuasaan. Nah, bagaimana supaya orang NU ini bisa menguasai gitu, bisa masuk kekuasaan, itu yang penting. Karena dakwah ketika kecil-kecilan ini sangat sulit dan lama, tapi kalau kita sudah masuk kekuasaan itu lebih besar lah kontribusinya. Terus bagaimana supaya Aswaja ini bisa membumi gitu loh, karena masyarakat sekarang ini seakan-akan menyepelekan tentang akidah, padahal akidah itu sangat penting, tetapi yang dibesar-besarkan itu masalah ekonomi gitu loh. Ekonomi, bagaimana harga BBM ini kok bisa naik, itu yang dikupas oleh warga NU itu bagaimana. Nah, ini bagaimana sikap NU sendiri tentang pemberdayaan ekonomi yang terpenting sehingga bisa dibentengi secara ekonomi, tidak hanya akidah saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak narasumber, kami Solihah Ridwan, utusan dari PAC Muslimat NU Gondang. Setelah kami menelaah makalah Aswaja Center, di mana di dalamnya tercantum HTI yang ajarannya bertolak belakang dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang saya tanyakan di sini, bagaimana untuk menanggulangi agar ajaran HTI ini tidak meluas kepada warga kita, terutama warga Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan umumnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Mojokerto. Karena di kecamatan kami ini ada mantan pimpinan ranting NU, itu sudah masuk di dalam HTI. Bahkan putranya
menjadi pimpinan HTI di tingkat Kabupaten Mojokerto. Ini kami mohon penjelasan kepada narasumber. Di samping yang menanggulangi itu adalah Bapak MBCNU dan para ulama, apakah tidak ada orang lain yang kami maksud di sini pemerintah untuk menanggulangi hal ini? Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Bapak yang berpeci putih tadi yang sudah ditunjuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bisri Samsuri dari Jatirejo. Yang saya tanyakan pertama terkait dengan judul Khalakoh ini, penguatan akidah hujjah faham dan amaliyah aswaja. Yang pertama, materi yang disajikan ini menurut kami, menurut pengamatan kami kajiannya terlalu historis, Pak. Jadi materinya kurang mengena dan tidak sama dengan yang ada di slide itu. Yang perlu kita perhatikan, sekuat apapun kita mengadakan penguatan akidah ini, tapi kalau tidak ditunjang dengan kurikulum yang di sekolahan itu harus disamakan dengan aswaja, saya kira percuma, Pak. Karena apa? Kami banyak menemukan kurikulum pelajaran agama di sekolahan-sekolahan di MTS itu ada yang pembangkaian tauhid dibagi menjadi 3, asma wa sifat, rububiyah dan uluhiyah itu, terutama di, kalau tidak salah di pelajaran Al-Quran Hadis kelas 7 MTS itu ada. Jadi menurut kami, sekuat apapun khalakoh ini, tapi kalau tidak diaplikasikan untuk disalurkan kepada Kementerian Agama yang sehingga bisa merubah kurikulum yang ada di sekolah umum, saya kira percuma, Pak. Jadi yang kami tanyakan, narasumber ini kan tim Aswaja Center PBNU, mohon perkenan hal-hal yang semacam ini dikaji bersama Kementerian Agama, karena ini bisa merusak, Pak. Kita mempelajari wujud kita mbakok tapi di sekolahan bintai, kan percuma, Pak. Terus yang kedua, terutama pada budaya-budaya yang menurut kami kurang ahlus sunnah, Pak, penyebutan almarhum, almarfurlah itu. Karena menurut kami Rasulullah saja yang sudah maksum tidak pernah disebut al-musalla wal musallam alaih, Pak, tapi menggunakan sallallah, menggunakan kalimat fi'il. Karena sepengetahuan kami kalimat isim itu menunjukkan subut wa dawam, Pak. Jadi kalau al-maghfurlah ataupun almarhum mohon ditinjau kembali, apakah itu kita bisa memastikan orang ini dirahmati karena wa kaunuhus man lisubuti wa dawam, Pak. Menurut balaghahnya itu begitu. Kalau kita memastikan orang ini pasti dirahmati, orang ini pasti diterima, dimaafkan, apakah itu faham ahlu sunnah atau bukan? Kalau tidak, mohon dikaji dan kalimat-kalimat itu mohon diredaksi ulang secara syariat. Ya, terima kasih. Terakhir dari tengah sebelah kanan saya, yang tadi sudah ditunjuk, monggo Bapak. Mana tadi? Atau sudah pulang? Berarti sudah pulang. Ada, oh iya. Nggih, monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Jatirejo. Jatirejo sama. Pertanyaan saya, NU adalah organisasi terbesar di dunia. Nama saya Mukromin Padang Asri Jatirejo. Jatirejo berarti 2 orang ini ya. Tapi tidak apa-apa, terakhir Pak, terakhir. Iya. Jadi organisasi terbesar di dunia tapi paling tidak bisa bersatu di dunia itu. Jadi kalau tadi dikatakan NU bisa di PKB, NU bisa P3, karena dari dulu NU tidak pernah bisa membuat partai ya bikin bersatu. Jadi artinya begini, karena memang terpaksa lah, bolehlah di Golkar atau di apapun gitu ya. Dan masalah tadi NU tidak bisa merebut jabatan, tapi itu sudah menjadi umum. Kalau mencari jabatan di NU itu kadang-kadang entek piro, wani piro, itu sudah menjadi tradisi. Dan itu bagaimana sikap NU? Terus kembali kepada hal-hal yang paling sederhana. Jadi di kampung-kampung itu paham ahli sunnah, jangankan paham Wahabi, jangankan paham Syiah atau yang lain, itu paham ahli sunnah sendiri pun di kampung-kampung banyak yang belum paham.
sehingga ketika paham yang lain datang itu tidak bisa melawan, itu tidak bisa karena pahamnya sendiri sangat-sangat lemah sekali. Nah, ini bagaimana sikap Ajau Center tentang, kalau dilihat dari jauh lah itu tablek. Kalau umpama yang tablek itu orangnya NU, sehingga pemahaman NU itu benar-benar bisa kata tadi pertanyaan tadi membumikan aswaja, itu saya kira dengan sendirinya paham yang lain akan disaring dengan paham Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Jadi pertanyaannya, sikap Aswaja Center tentang aswaja yang masih sangat lemah di pedesaan-pedesaan. Iya. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kepada beberapa orang yang ingin bertanya karena keterbatasan waktu. Bukan berarti saya tidak adil, tetapi karena waktu jualah yang harus memisahkan kita. Pertanyaan pertama dari Bapak Nur Komari Bangsal, Syiah besar itu karena sudah masuk kekuasaan. Kemudian bagaimana cara membentengi umat tidak hanya dengan akidah tetapi juga dengan ekonomi. Kemudian Ibu Solihah Gondang, bagaimana cara menanggulangi HTI supaya tidak meluas. Pak Bisri Shansuri Jatirejo, kajian yang ada di buku itu terlalu historis, tidak seperti apa yang ditayangkan dalam slide. Kemudian kata beliau juga, kurikulum di sekolah itu harus diupayakan supaya selaras dengan misi dari Aswaja Center. Kemudian ada budaya-budaya yang menurut Pak Bisri tadi tidak atau perlu ditinjau ulang. Di antaranya adalah predikat al-maghfurlah atau almarhum bagi orang yang sudah meninggal dunia, itu apakah sudah sesuai dengan akidah Aswaja atau tidak sesuai dan perlu dikaji ulang. Kemudian yang terakhir dari Pak Mukromin, NU tidak bisa bersatu, bagaimana upaya kita menyatukan NU. Dan yang terakhir sekali dari beliau tadi, orang-orang dusun itu jangankan paham terhadap ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Aswaja, terhadap Aswaja sendiri tidak paham. Mohon ditanggapi, silahkan. Terima kasih, pertanyaan yang luar biasa. Pertama, memang Syiah besar setelah revolusi Iran. Kita tidak pernah memungkiri bahwa pendekatan kekuasaan struktural itu juga ikut andil, atau paling tidak juga mempermudah penyebaran sebuah paham keagamaan. Kita tahu bahwa Ahlussunnah wal Jamaah ini bisa tersebar luas, juga ada keberkahan dari madrasah Nizamiyah, yang di situ ada Al-Imam Al-Ghazali, ada Imam Al-Haramain, Al-Imam Al-Juwaini sebagai salah satu pengajar di bawah kekuasaan Perdana Menteri Nizamul Muluk, termasuk di Indonesia dan di berbagai negara yang lain. Tidak bisa dilepaskan bahwa penyebaran Ahlussunnah wal Jamaah itu juga bisa melalui jalur pendidikan. Ini yang barangkali juga bisa kita kita cermati, bahwa itu memang tidak bisa dilepaskan dari hal yang semacam itu. Bagaimana aliran-aliran keagamaan ini juga bisa menyebar karena adanya bantuan dari lembaga-lembaga pendidikan. Cuma persoalannya, kalau terlalu pendekatan struktural minded yang kita kembangkan, kalau penguasanya berubah, pahamnya bisa berubah. Ya, kita lihat dulu di daerah Uni Soviet itu ketika masih menjadi kekuasaan Islam, di sana agamanya Islam. Tapi ketika penguasanya berubah, agamanya berubah. Lah di Indonesia ini memang yang lebih pas sekarang pendekatannya adalah pendekatan kultural, kesadaran-kesadaran dari orang per orang yang akan membangun kesadaran kolektif. Saya yakin di Indonesia ini siapapun pemerintahnya, umat Islam ini agak sulit untuk berubah di Indonesia karena prosesnya sudah seperti itu, bukan dengan pendekatan kekuasaan. Tapi tidak ada salahnya kedua-duanya kita jalin, komunikasi itu kita bangun. Salah satunya sekarang ini untuk pelestarian faham-faham Ahlussunnah wal Jamaah melalui pengembangan tradisi di pesantren. Di Kementerian Agama kan ada kebijakan, di samping MTQ sekarang ada MKK, termasuk Kiai Saifuddin Zuhri ini masuk tim Dewan Juri Jawa Timur. Jadi kan sekarang ada MKK, karena MKK dulu direktur PK Pontrennya itu adalah orang NU, kemudian dilaksanakan lomba baca kitab antar pesantren. Kitab-kitab yang dipilih adalah kitab-kitab kita.
Jadi Kasifatus Saja, Kifayatul Awam, sampai Ihya Ulumuddin, Fathul Qorib, Fathul Mu'in. Kalau itu terus digeluti oleh para santri, dilombakan secara nasional, itu penguatan aswaja dalam bentuk yang lain, walaupun tidak secara formal. Lah sekarang memang masih ada persoalan. Saya jawab pada pertanyaan yang tadi, ada kesalahan. Misalkan tim yang membuat buku di Kementerian Agama itu dulu memang dari mereka. Coba bisa sampean lihat beberapa buku ajar di Sanawiyah, setelah saya cek, diantaranya penulisnya ada Ahmad Nur Fuad. Nah ini dosen YIN Surabaya dan tokoh Muhammadiyah. Kebetulan dia satu kelas dengan saya waktu S3 tahun 2004. Jadi itu tim-timnya memang banyak dari mereka. Karena pada waktu itu di Kementerian Agama, pada jajaran teknis banyak dikuasai mereka. Tapi sedikit banyak sekarang sudah mulai ada perubahan. Dan sekarang ini sedang dibahas tentang silabis buku aswaja. Kebetulan timnya yang dikirim dari PCNU Jember, ada Dr. Abdul Hamid Pujiono, bendahara PCNU, dan Ustadz Abdul Haris MAG, itu wakil Khatib Suriah, sekarang sedang di Jakarta. Mulai kemarin bersama dengan Pergunu Pusat Bapak Dr. Asep Saifuddin Halim, ini merancang silabus buku ajar aswaja yang akan diberlakukan nanti oleh Ma'arif, kerjasama juga dengan Ma'arif di seluruh Indonesia. Sekarang sedang dirancang. Pada hari ini mereka masih di Jakarta, pada hari ini, untuk membuat kurikulum itu, karena yang ada di buku aswaja itu baru sejarah tentang Nahdlatul Ulama, belum pada ajarannya. Nah ini yang kemudian kita kalah set dengan mereka yang sudah paham berdebat, meninggalkan dan sebagainya, sementara anak-anak kita belum memahami itu. Gurunya, guru-guru Ma'arif juga masih banyak yang belum paham juga, karena hanya baca buku itu kemudian buku itu diajarkan gitu. Ini masih menjadi persoalan bagi kita. Kemudian berikutnya tentang persoalan, saya acak aja jawabnya, penyebutan daripada almarhum Al-Maghfurlah, apakah ini tidak salah? Itu doa, guys, doa. Jadi doa kita mudah-mudahan yang mati itu dirahmati dan diampuni oleh Allah. Itu doa kita. Lah, kenapa di situ menggunakan isim misalkan, yang di situ salah satu prinsipnya adalah litsubut wad dawam, ya biar terus-menerus diampuni dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian daripada doa kita. Hadratil marhum al-maghfurlah, itu mendoakan dan kita muliakan. Kemudian harapan kita dengan mendoakan yang baik, kita memberikan penilaian yang baik kepada si mayit itu. Antum syuhadaullah fil ard wa idza athnaitum alaihi khaira fahuwa indallahi khairun. Kamu semua adalah para saksi-saksi Allah di muka bumi. Kalau ngelem terhadap mayit dan dianggap mayit itu baik, maka dia akan baik di hadapan Allah. Ya kita sebut almarhum, kalau kita sebut al-mal'un itu kan bahaya itu. Walaupun kita tahu mereka itu adalah orang yang jelek misalkan. Tidak ada salahnya kita untuk berdoa. Samalah dengan kita kemudian menjadi imam Jumat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Nah, sama saja. Mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, ya. Cuma kalau itu kan istilah yang diusung, kalau kita menyebutkan ma'asyiral hadirin almarhumin, itu bisa bahaya itu. Walaupun intinya kan sama itu ya, mendoakan untuk dirahmati, cuma di situ pakai isim maf'ul, satunya pakai fi'il madi begitu aja. Ma'asyiral hadirin almarhumin, itu bisa bahaya itu. Walaupun tidak ada ketentuan ya, kalau almarhum harus digunakan orang mati, tapi sekarang konotasinya idza utliqa kalimatul marhum fal muradu bihi al mutawaffa anhu. Menurut siapa? Ya menurut saya gitu kan maksudnya. Ya gimana Mas Yan? Iya, ya? Menurut kami Pak, belum ada doa yang menggunakan bentuk isim maf'ul Pak. Iya. Karena isim maf'ul itu pasti al-mahkum bil rahmah, al-maghfur, al-mahkum bil ghafur misalnya. Iya. Jadi kalau begitu sallallahu alaihi wasallam itu boleh diganti Pak dengan al-musalla wal musallam alaih gitu misalnya. Iya. Kalau menggunakan kalimat isim boleh doa-doa itu penyebutan. Sahabat-sahabat saja bukan al-mardho Pak, tapi radhiyallahu an. Yeah. Karena kalimah fi'il itu bisa dipakai untuk doa. Tapi kalau kalimah isim kok belum pernah dengar Pak. Yeah. Kalau boleh dari mana sumbernya itu, karena sepengetahuan kami isim itu lisubut wad dawam Pak. Iya, baik. Jadi di situ tafaulannya yang bermakna doa yang kita harapkan, guys. Jadi yang kita harapkan. Jadi yang kita harapkan seperti itu. Memang kalau kita menulis penyebutannya yang tapi tidak umum di sini, misalkan haul dari Kiai Muhammad Utsman rahimahullahu taala, kan yang panjenengan kehendaki kan harus menyebutnya seperti itu, rahimahullahu taala, sama dengan radhiyallahu anhu, sama dengan sallallahu alaihi
wasallam. Lah tapi penyebutan ini menjadi penyebutan. Jadi penyebutan yang artinya itu dirahmati itu sebetulnya adalah tafaulan dan optimisme kita serta harapan kita kepada Allah. Jadi kita tidak perlu di situ dalam pengungkapan itu misalkan mengungkapkan enasnya mana. Nah, nanti terjebak lagi sama orang Wahabi kita. Enasnya mana yang mengatakan almarhum? Nanti orang akan bertanya, enasnya mana yang melarang menggunakan almarhum itu loh. Akhirnya sama-sama tidak adanya begitu ya. Kalau itu yang dipakai. Ya. Begini, Pak. Kalau begitu, kalau ada nadom seperti nadom Aqidatul Alam, wallahu mawujudun, berarti boleh Allah itu semoga wujud gitu, boleh Pak? Oh, ya alamatnya kemana? Jadi ya harus ditentukan, tidak harus diartikan sama di situ. Kita memaksudkan ke Allah apa? Itu berarti begini. Kalau kita bermaksud doa dengan menggunakan isim maf'ul, tidak boleh dibalik. Semua isim maf'ul adalah doa, bukan begitu logikanya. Jadi kalau panjenengan mengatakan ini kita menggunakan isim maf'ul untuk berdoa, tidak bisa langsung dibalik. Semua isim maf'ul adalah doa, bukan seperti itu. Kita terjebak lagi nanti sama dengan apa namanya ad-du'a'u ibadah gitu ya. Itu sama ketika kita menghantam orang Wahabi. Orang Wahabi itu kan mengatakan apa? Ad-du'a'u ibadah. Jadi jangan dianggap bahwa setiap doa itu adalah ibadah, tidak. Jadi ada doa memang yang dimaksudkan untuk ibadah sebagai makhluk ibadah, tetapi ya doa itu tidak selamanya ketika dialamati itu menandakan itu ma'bud posisinya. Nanti kalau seperti itu sama dengan cara orang Wahabi melarang tawassul, melarang istighosah karena menganggap ad-du'a'u ibadah, semua doa adalah ibadah, berarti tawassul itu adalah ibadah. Mutawassal bi berarti ma'bud selain Allah. Akhirnya kufur semua kita. Kembalinya juga ke situ logikanya. Jadi ketika kita mendoakan orang mati menggunakan isim maf'ul, tidak boleh ditarik pemahamannya bahwa semua isim maf'ul adalah doa. Allahu mawjudun qadimun baqi. Tidak dimaksudkan bahwa Allah mudah-mudahan ada. Bahkan di situ adalah mawjudun itu artinya adalah mesti ada. Di situ kalau kita artikan ismun lidzatil wajibil wujud. Wajibil wujud itu apa artinya? Bukan wajib ada, itu mesti ada. Kalau kita terjemahkan, ismun lidzat, nama bagi dzat al-wajibil wujud yang mesti ada, mustahil untuk tidak ada, mesti ada. Tapi alamatnya kepada siapa, konteksnya kepada siapa. Sekarang kalau kita baca sholawat pun siapa yang membaca? Kalau kita yang membaca artinya apa? Kepada Nabi, apa artinya? Artinya apa? Kalau sekarang innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, apakah Allah berdoa pada Nabi Muhammad? Apakah Allah mendoakan Nabi Muhammad? Tidak. Kalau Allah yang berselawat itu apa artinya? Rahmat yang pasti turun sudah dari Allah. Tidak ada doa bagi Allah. Karena di dalam Allah itu ada iradah tasyri'iyah, ada iradah takwiniyah. Apa yang dikehendaki Allah itu bisa dibagi sesuatu yang mesti ada. Kalau kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammad, apa artinya? Doa. Sallallahu ala Muhammad, doa. Bagi kita doa. Tapi kalau Allah yang berselawat kepada Nabi Muhammad, apa artinya? Bukan doa bagi Allah. Tetapi di situ adalah takwinus salat, takwinur rahmat pada diri Nabi Muhammad, karena iradahnya adalah iradah takwiniyah minallah kepada Nabi Muhammad. Itu yang perlu dipahami. Jadi apa yang dipasang oleh para ulama jangan langsung sepintas seperti itu. Ya gimana? Saya kira pembahasannya terlalu meluas Pak, karena apa? Karena yang kami tanyakan itu segot maf'ul, itu segot kalimat yang berbentuk maf'ul dipakai untuk doa, itu di kitab tidak ada Pak. Pembahasannya terlalu melebar jawabannya itu, dari jawaban itu. Ya. Ya sudah. Ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi kembali sedikit saya mengatakan kepada beberapa doktrin kita, tinggalkan cara-cara pandang Wahabi ketika memandang bahwa maulid. Kita kembali ke Wahabi tadi, contoh, tidak ada dasarnya dalam Al-Quran. Maulid dalam bentuk seperti itu, ada sedikit logika yang harus kita pasang. Di dalam Al-Quran dikatakan wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang datang dari Nabi ambillah, dan apa-apa yang dilarang oleh Nabi tinggalkan. Al-Quran tidak mengatakan apa yang tidak dilakukan oleh Nabi tinggalkan. Itu tidak ada bahasa Al-Quran. Wa ma lam yaf'alhu fantahu.
Nabi mengatakan wa idza amartukum bisyai'in fa'tu bihi mastata'tum. Kalau saya memerintahkan kalian melakukan sesuatu, lakukan itu semampu kalian. Wa idza nahaitukum anhu fantahu. Kalau saya melarang, tinggalkan. Nabi tidak mengatakan wa idza lam af'alhu. Nah, jadi kalau orang Wahabi tanya, mana dasarnya mulutan yang seperti ini, istighosa yang seperti ini? Tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam Sunnah yang caranya seperti ini. Kalau substansinya banyak, kita juga berbalik. Mana dasarnya yang melarang mulutan yang seperti ini? Sama-sama tidak adanya begitu. Karena ini sesuatu tidak harus muncul dasarnya, tidak harus muncul dasarnya gitu. Peringatan Maulid itu kita bagi dari aspek wadahnya, dari aspek isinya. Itu yang banyak dikutip oleh para ulama tentang bagaimana hujah-hujah daripada amaliyah Nahdhiyah. Jadi seperti itu. Kemarin juga sempat, jangankan panjenengan, di Pasca itu sering muncul Pak Zahro itu. Pak Zahro itu ada profesor itu sering mempertanyakan doa yang kita baca untuk mengakhiri doa itu. Gimana? Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Beliau katakan, coba pikir itu orang yang berdoa seperti itu. Apa tidak berarti syirik itu? Subhana rabbika rabbil izzati, maha suci Tuhanmu, berarti Allah kan punya Tuhan. Tidak sesederhana itu para ulama mengajarkan. Apa? Itu menyimpan satu kalimat yang dibuang. Bi barakati qaulihi subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Azim, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu pernah dalam ujian salah seorang dokter, jadi beliau mengatakan begitu. Coba ini orang teologi, apa benar itu doanya orang Islam selama ini? Subhana rabbika rabbil izzati. Kemana alamatnya itu? Kan subhana rabbika, kalau kita alamatkan kepada Allah, maha suci Tuhanmu ya Allah, berarti Allah kan punya Tuhan. Padahal yang kita maksudkan, yang diajarkan para ulama itu bi barakati qaulihi ta'ala. Kita mengakhiri doa dengan menggunakan kalimat Al-Qur'an yang tidak kita rubah, yang di dalamnya berbunyi subhana rabbika. Akhirnya ada orang bingung, dirubah itu subhanaka rabbi rabbil izzati amma yasifun. Enggak usah bingung ke sana gitu loh. Sama dengan tadi yang saya tulis itu adrikni ya Rasulullah, itu orang bingung itu. Kemudian di istighosa yang dikeluarkan LDNU sempat dirubah itu. Tapi kita protes, diganti apa? Adrikni ya Allah. Lah kita jangan takut untuk memunculkan itu tawassul dengan menyebut nama Nabi. Apa hakikat tawassul itu? Kita berdoa kepada Allah ya dengan meyakini Allah sebagai penentu kekuatan, kemanfaatan dan kemudaratan, dengan menyebut nama Nabi atau nama aulia yang diberikan delegasi kewenangan oleh Allah untuk ya menjadi tawassul, mutawassal bih. Itu yang disebutkan oleh para ulama, seperti di sini juga disebutkan oleh As-Sahih Subhadar Muhammad tentang bagaimana tawassul, tabarruk, istighosah dan tawassul dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa permainan-permainan kata yang kadang-kadang memang tidak bisa diartikan secara zahir dalam ungkapan kita. Kemudian berikutnya, di makalah kajian terlalu historis, ya namanya makalah harus seperti itu. Kalau presentasi ya lain lagi. Kalau orang presentasi membaca makalah malah tidak bagus. Lah makalahnya sampean baca sendiri, presentasinya dibuat yang lain begitu. Ya makalah ya memang seperti itu. Di makalah itu ada pendahuluan, ada pembahasan. Ini namanya bahasa tulis. Kalau diganti bahasa lisan ya harus dirubah. Yang di sini bahasa lisan, langsung poin-poinnya. Lah untuk lebih jelasnya baca di sini. Di sini makalahnya. Ya ini ditulis kayak Muhibbul Aman, ditulis saya, ditulis kayak Saifuddin Zuri. Baca di sini. Lain kalau di sini yang dibaca lama. Kalau seminar baca makalah kan tidak usah dibaca, itu dibawa sendiri. Kemudian apa lagi? Menanggulangi HTI. Ya betul, karena memang sajian-sajian tadi HTI itu slogannya adalah negara Islam, khilafah Islamiyah dan sebagainya. Koordinasi dengan pihak yang berwajib. Sebetulnya cuma sekarang arahan polisi itu belum jelas. Kalau ideologi itu dibiarkan, mereka akan mendirikan khilafah Islamiyah, sama dengan secara tidak langsung melakukan pembongkaran terhadap keberadaan NKRI. Ini ancaman juga sebetulnya. Ini juga harus kita sikapi, seperti itu harus kita sikapi. Keyakinan-keyakinan yang semacam itu. Tapi mereka tidak konsis. Mereka mengatakan negara sistemnya kufur. Tapi kalau jadi PNS gajinya diambil. Ada itu. Dan banyak itu. Ya, gajinya diambil. Lah kalau negara sistemnya kufur, penghasilannya juga tidak sah. Kemudian kalau punya anak tidak punya wali, kemudian siapa yang mau jadi walinya? Kan terima dulu konsepnya di negara ini. NU jelas, Indonesia memang bukan Darul Islam tapi Darus Salam. Presidennya Waliul Amri Darul Wisauka, dan itu berhak untuk menjadi
Wali bagi orang yang tidak punya wali, ana waliyuman la waliyalahu. Saya akan menjadi walinya orang yang tidak ada walinya. Saya akan menjadi walinya orang yang tidak ada walinya. Lah, seperti itu yang ditulis. Makanya orang yang tidak punya wali, walinya presiden. Cuma kewenangannya sudah diberikan pada Kementerian Agama. Kementerian Agama mendelegasikan kepada kepala kantor Kementerian Agama di tiap-tiap kabupaten, didelegasikan kepada Kasih Urais, dari Urais diserahkan kepada KUA, maka kepala KUA lah yang akan menjadi wali di wilayah teritorial kekuasaan sesuai dengan mandat dan SK-nya. Di situ penerjemahan daripada kewalian yang diberikan oleh presiden. Makanya ini sah, diterima dulu. Jadi kita yang jadi pegawai ngambil gajinya sah. Ya terlepas nanti kemudian ada subhat-subhatnya, itu persoalan lain itu ya. Ada beberapa pendapat yang menganggap seperti itu begitu. Tapi realitasnya terima dulu. Kadang-kadang mereka itu bilang, la hukma illa lillah, tidak ada hukum selain dari hukum Allah. Kadang-kadang saya sempat bertanya, kalau sambian lewat kemudian ada traffic light, ada lampu merah itu abang hijau, kemudian di situ menyala merah, kira-kira berhenti apa lanjut? Saya tanya, kalau berhenti kok mau tunduk? Wong itu bukan hukum Allah itu. Tapi coba terus biar ditabrak oleh sebelahnya begitu. Konsis dong, jangan berhenti di situ, lanjut saja biar ketabrak begitu. Nah itu kan tidak konsis juga. Kadang-kadang tadi saya tertarik juga ingin mendengar lanjutannya, kata Kiai tadi. Ini katanya sudah muncul khalifahnya. Dulu saya beberapa kali ketemu teman HTI, sekarang kita akan mengusung khilafah. Sekarang khalifahnya yang mau dipilih itu siapa? Jangankan khalifah, wong milih ketua RT aja rebutan, apalagi khilafah. Susah juga itu menyebutnya nanti. Siapa yang akan jadi khalifahnya? Ini persoalan lain di situ. Makanya di situ harus disampaikan, tidak ada yang menolak khilafah kalau terjadi, tapi harus dilihat dulu kapan itu akan dilaksanakan. Cuma bukan berarti ketika sistem itu belum bisa ditegakkan, apa yang ada ini jangan dianggap sebagai sebuah sistem yang salah. Proses pengangkatan khilafah, Abu Bakar dipilih ya di Saqifah Bani Sa'adah setelah ada komunikasi politik antara sahabat Ansor dengan Muhajirin. Abu Bakar tidak mau meninggalkan persoalan itu terjadi lagi. Akhirnya beliau istisarok kepada sahabat-sahabat besar untuk mencari seorang pemimpin yang memiliki dua sifat. Yang pertama adalah layyinan min ghairi dhafin, kuwatan min ghairi syiddatin. Lembut tapi tidak lemah, kuat tapi tidak beringas. Jadi lemah lembut itu tidak bagus. Lembut tapi tidak boleh lemah. Ya, lembut tidak boleh lemah, harus kaku gitu. Kalau tidak kaku tidak bisa masuk itu khalifah itu. Ya, tegas tapi tidak boleh keras. Ditemukanlah Sayyidina Umar, disepakati oleh semuanya. Sayyidina Umar menyisakan kepemimpinannya akan melakukan regenerasi dengan membentuk tim formatur. Disitulah baru dikenal bagaimana formatur itu. Ada 6 orang sahabat besar, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman ibnu Auf. Ada 6 ditambah 1 putranya Abdullah ibnu Umar, tapi hanya punya hak aktif tapi tidak punya hak pasif. Boleh memilih tapi tidak boleh dipilih. Terpilihlah Sayyidina Utsman. Sayyidina Ali dengan sisanya itu terpilih. Perbedaan cara memilih para khalifah menandakan tidak ada sistem baku bagaimana khalifah itu harus dibentuk. Kalau sudah ada sistem baku dari Al-Quran dan dari sononya, hanya dengan semata-mata berdasarkan pada ayat ma faratna fil kitabi min syai', tidak mungkin ada perbedaan pengangkatan khalifah antara yang satu dengan yang lain. Itu menandakan belum dibahas, belum dijelaskan, karena itu tergantung pada perkembangan peradaban manusia sesuai dengan pranata sosial yang berkembang, sesuai dengan sarana dan prasarana yang memungkinkan. Silakan pilih khalifah dengan cara yang terbaik. Yang penting yang ada itu adalah prinsipnya. Prinsipnya ada syura, ada al-adalah, ada al-musawah. Itu yang harus ditegakkan dalam sebuah negara. Maka NU memandang hubungan antara agama dengan negara tidak pada hubungan yang paten yang di situ ada modelnya secara saklek, tapi hubungannya lebih pada simbiosis mutualisme. Dalam arti masing-masing di situ ada hubungan saling memerlukan. Itu yang disebutkan oleh Al-Mawardi, yang dikembangkan oleh Husain Haikal, yang dirumuskan oleh Al-Ghazali. Bagaimana konsep bangunan sebuah negara dalam pandangan Islam. Lah sekarang ini banyak selokan, sedikit-sedikit menyelesaikan problem bangsa. Khilafah, khilafah, tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Sistem negara yang sudah ada ini sudah mapan. Yang muncul sekarang hanya pelaksananya yang belum beres. Sistemnya sudah mapan, yang harus ditata itu pelaksanaannya. Kalau pelaksanaannya sudah mapan, insya Allah mapan. Sistemnya sudah bagus sebetulnya. Bukan melakukan pembongkaran, apalagi mau merubah sistem negara. Mau amandemen undang-undang aja susahnya setengah mati di situ. Lah ini bukan sesuatu yang mudah. Ini kalau katanya orang Madura itu kan melapai manuk ngeber, apa istilah Jawanya itu saya tidak tahu itu. Jadi berangan-angan pada sesuatu yang masih belum mampu diwujudkan. Nah itu
Sebetulnya ada beberapa kelemahan-kelemahan HTI. HTI itu tidak mengakui siksa kubur karena mereka tidak menerima hadis ahad. Kemudian memperbolehkan orang ciuman, walaupun kemudian sempat diralat itu pendapatnya. Tapi sudah kadung muncul dalam buku mereka itu. Tidak bisa diralat, sudah kadung muncul di mana-mana. Siksa kubur itu dinafikan karena tidak diterima hadis ahad, hanya mengandalkan pada ayat wa man ba'atsana mim marqadina hada. Lagi-lagi kembali pada faktor kebahasaan. Siapa yang membangunkan kita dari kubur? Berarti bahasa membangunkan selama di kubur kita tidur. Kalau tidur tidak ada nikmat dan tidak ada siksa. Padahal banyak sekian hadis yang lain, banyak pendapat para ulama yang menetapkan tentang adanya isbatul qabri. Nah, itu harus diberikan penegasan. Lalu bagaimana biar hati tidak berkembang? Pahamkan anak-anak kita dulu tentang punyaan diri kita sendiri. Kalau punyaan sendiri tidak paham, lalu bagaimana mereka memahamkan? Kemudian persoalan buku ajar tadi sudah saya jawab, memang masih ini buku yang dikembangkan itu. Tapi di sekolah-sekolah kita harus bisa mengumpulkan guru-guru. Kalau sekarang sudah ditemukan sebuah teori di dalam mengajar yang disebut dengan soft skill education, bagaimana setiap mata pelajaran bernuansa budi pekerti. Itu harus diarahkan. Soft skill education itu bagaimana setiap pelajaran bisa dikembangkan menjadi muatannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang harus dilakukan ke depan. Salah satunya ini bocoran. Jadi kemarin ada beasiswa pasca sarjana untuk guru-guru yang ikut program supervisi pendidikan. Tahun 2012 itu ada 2.000 orang yang akan dapat beasiswa. Kemarin ada 8 pasca penyelenggara. Kebetulan Jember masuk salah satunya, kemudian juga Surakarta, Lampung dan sebagainya, itu sudah kumpul. Pemberi beasiswa dari PAIS, kebetulan direkturnya sekarang adalah Pak Amin Hadari, sekaligus Ketua Ma'arif Pusat. Beliau dulu direktur PK Pontren, kemarin langsung diasuh oleh Kiai Tolha Hasan. Maka di pasca yang menyelenggarakan itu harus ada kurikulum aswaja masuk. Cuma kemarin dicari Pak, caranya bagaimana, formulasinya. Kalau Unisma tidak berat, Unisma langsung muncul aswaja. Tapi bagi YIN dan Stain bagaimana memunculkan aswaja? Akhirnya dipilih dulu, cari cantolan, masuk di situ pada salah satu mata kuliah namanya Issue of Islamic Modern Church in Education. Masuk pada mata kuliah itu, kemudian dosennya yang diamankan, siapa yang harus pegang. Lah di Jember kebetulan diserahkan ke saya, ke teman saya. Kemudian yang lain juga demikian. Kita langsung diasuh oleh Prof. Tolha Hasan. Bagaimana mata kuliah itu dirancang kepada aswaja. Ketika kita membahas tentang problematika pendidikan Islam di era globalisasi, bagaimana orang merespon globalisasi? Bagaimana kelompok fundamentalisme merespon, bagaimana liberalisme merespon, dan bagaimana kelompok moderatisme Islam merespon. Ditulah ditanamkan keyakinan-keyakinan tentang moderatisme Islam di Indonesia. Bagaimana fahamnya NU? Kan tergantung yang giring sebetulnya itu. Tergantung yang giring. Walaupun di sini sedang kita bahas misalkan pendidikan Islam dan multikulturalisme. Bagaimana memahami itu? NU masukkan di dalamnya. Itu sangat mudah, tergantung yang menggiring dan yang mengopinikan. Lah, guru-guru dikumpulkan nanti, sampaikan pada guru, titipkan. Ngajar bahasa Indonesia, aswaja dititipkan. Ngajar Pancasila, aswaja dititipkan. Ngajar bahasa Indonesia, aswaja dititipkan. Di situ sudah akan masuk semua dengan sendirinya. Jadi memang semua ini harus kita upayakan, tapi jangan disepelekan pendekatan-pendekatan ke ranting-ranting ini. Jangan disepelekan, karena mereka yang akan menjadi target yang akan diambil oleh kelompok-kelompok yang akan mengembangkan sayap organisasinya. Ibarat di Indonesia ini sawah 100 hektar, 80 hektar adalah milik NU. 20 hektar masih diperebutkan oleh orang lain. Kalau orang lain mau menambah sawah harus beli dan mengeluarkan biaya yang besar. NU dapat warisan Pak, 80 hektar tidak usah beli, kalau bisa sudah bisa ditarik urunan. Itu aslinya, asalkan potensinya itu dirawat dan dikembangkan. Mau ngadakan kegiatan, harlah menghadirkan 50.000 orang. Tidak sulit kalau NU, ditarik urunan mau, truknya berangkat sendiri. Asalkan jangan campur-campur. Nah, sekarang ini karena kadang-kadang sering bercampur, diajak, ayo istighosah ke lapangan, masih tanya, ada sangu nih? Enggak. Nah udah istighosah golek sangu ya gak iso. Karena sudah kadung terkotori. Tapi kembalikan itu ke ruhnya, bisa lah. Sekarang logikanya, kalau yang 20 hektar itu ingin berkembang, tidak ada cara lain kecuali harus mengambil bagian dari milik Nahdlatul Ulama. Jadi kita sekarang ini tidak usah nyerang, bentengi aja, bentengi, perkuat di dalamnya, bentengi. Bagaimana apa yang kita ajarkan itu memiliki argumentasi. Lah kalau ada yang salah, memang kita revisi. Tidak ada salahnya kita mengakui. Tapi kalau memang masih bisa dipertanggungjawabkan, kita berikan argumentasinya secara logis. Bikin orang itu paham punyaan diri sendiri sebelum mereka terkecoh dengan sesuatu yang digambarkan oleh orang lain. Yang terakhir, kemarin saya ke Kalsel di daerah Martapura, hari Ahad kemarin. Saya 2 hari keliling di sana, ada beberapa pengajian. Pengajiannya memang maulid dan ada satu hanya pelatihan aswaja. Itu ada laporan Pak, di satu desa amaliyahnya sudah nahdiyah. Kemudian suatu saat itu sempat terjadi persoalan karena mereka tidak paham, ranting itu tidak paham.
Akhirnya ada orang meninggal, mereka ngaji. Ketika enak-enaknya ngaji, ketika ada orang meninggal, ada kelompok ACC yang datang. Apa ACC? ACC itu adalah Asosiasi Celana Cingkrang, atau mungkin bahasanya Gus Wahid ini RCTI, rombongan celana tinggi begitu. Lah, kemudian negor, kenapa kamu ngaji sama orang mati? Tidak boleh ini, tidak nyampe pahalanya, ini bid'ah, ini dilarang. Yang ngaji kan tidak tahu dasarnya, mereka hanya mengikuti turun-temurun dari sesepuh. Akhirnya pulang, setelah pulang datang ke orang ke kiainya. Kiainya itu kebetulan ketua NU. Tanya ke ketua rantingnya, mohon maaf kiai, tadi saya ngaji bareng-bareng ada orang mati, kok ditegur, katanya pahalanya tidak nyampe, ini bid'ah kiai. Terus kiainya yang kebetulan ketua ranting NU jawab, tidak tahu ya, saya tidak tahu juga, yang penting mulai dulu seperti itu katanya. Akhirnya masyarakat di sana itu beranggapan, oh kalau begitu amaliyah kita selama ini gak ada dasarnya. Buktinya ketua NU-nya saja tidak bisa jawab. Ditinggalkan Pak, karena mereka intelektualitasnya sudah mulai maju walaupun tidak paham agama. Mereka yakin bahwa perilaku keagamaan harus ada dasarnya. Karena tidak ada dasar yang bisa dipertanggungjawabkan, akhirnya mereka meninggalkan terhadap amaliyah-amaliyah itu. Berubahlah, maka tidak kalah pentingnya. Ini tidak sia-sia. Tadi dikatakan tidak ada perlunya mengadakan seperti ini kalau di sekolah tidak dirubah. Ya perlu juga, yang di sekolah salah biar dirubah oleh pengurus ranting ini. Minimal pengurus ranting paham juga begitu. Jadi tidak ada sekecil apapun upaya yang kita lakukan kecuali di situ akan ada manfaat. Urusan besar kecilnya ya tergantung nilai manfaat dan efektivitasnya serta semangat panjenengan dalam mempertahankan dan memperjuangkan akidah ala ahli sunnah wal jamaah. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Kalau ada yang benar semata-mata hidayah dari Allah, mudah-mudahan ada barokah manfaatnya. Kalau ada yang salah karena keterbatasan, kekhilafan dan kebodohan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.